Dan perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 hari ini pada Kamis 4 April. Agenda persidangan yaitu mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak terkait, yakni dari tim pembela Prabowo Gibran. Mereka menghadirkan 8 ahli serta 6 saksi dalam persidangan hari ini. Sebelumnya, MK telah mendengarkan keterangan dari 1 saksi ahli dan 2 saksi yang diajukan oleh KPU. Kemudian 1 ahli dan 7 saksi yang dihadirkan oleh Bawaslu pada Rabu kemarin. Mengatakan bahwa semua produk hukum terhadap laporan itu sendiri, dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal ini perkara aku tegasnya. Dan untuk mengetahui jalannya sidang sengketa Pilpres 2024, kita sudah bergabung dengan jurnalis BTV Sela Rizky dan juru kamera Handial Rivelino di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat siang, sejauh ini bagaimana jalannya sidang lanjutan sengketa pemilu, Sela, dan apa saja yang sudah disampaikan oleh saksi dan juga ahli dari pihak terkait Prabowo Gibran? Baik, selamat siang Didis dan juga pemirsa. Memang pada hari ini agendanya adalah pemeriksaan saksi dan ahli yang mana ini didatangkan dari pihak terkait, yakni dari tim pembela Prabowo Gibran. Adapun 8 ahli yang dihadirkan dan juga 6 saksi. 8 ahli ini memang kebanyakan dari para dosen, praktisi, kemudian juga dari guru besar begitu. Dan ada salah satu yakni Wamenkumham, yakni Edi Hiarij. Selanjutnya untuk 6 saksi juga terdapat dari ada anggota DPR Ahmad Doli Kurnia dan juga Aceh Hasan Sadili, memang dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai sengketa Pilpres yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan apa saja yang disampaikan ini dapat kami rangkum. Untuk pernyataan pertama tadi dipaparkan oleh Andi Muhammad Asrun, seorang guru besar ilmu konstitusi dari Universitas Pakuan Bogor, yang menyatakan bahwa sebenarnya KPU ini telah menaati norma-norma hukum sesuai dengan putusan MK. Dia menilai bahwa KPU ini telah menerapkan taat asas konstitusi dan sangat aneh apabila KPU ini dihukum karena telah menjalankan sesuai dengan putusan MK dalam penyelenggaraan pemilu tahun ini. Dan juga dia menyatakan bahwa seharusnya jika ada pelanggaran-pelanggaran atau ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai selama proses pemilu berlangsung, ini memang sudah seharusnya diproses di Bawaslu saja. Kemudian dia juga Andi menyoroti permintaan kubu lawan yang meminta Gibran Rakabuming Raka, cawapres dari Prabowo Subianto ini dicoret posisinya sebagai cawapres. Dia menegaskan bahwa penetapan Gibran sebagai cawapres memang sudah sesuai dengan putusan MK dan konstitusional. Ia menyarankan jika keberatan mengenai hal itu memang diajukan ke MK, bukan lagi memprotes kepada produk yang dihasilkan oleh KPU, yaitu penetapan Gibran sebagai cawapres. Dan tadi juga Andi sempat menjawab pertanyaan dari kubu 01 dari tim hukum Amin Heru Widodo mengenai soal pengguguran pencalonan Gibran sebagai cawapres ini, dan juga apakah nantinya Prabowo dengan gugurnya Gibran Prabowo menjadi presiden sendiri. Ini disampaikan bahwa itu tidak berdasarkan hukum, tidak berlandasan hukum. Selanjutnya yang kedua ada pernyataan dari Abdul Khair Ramadan, seorang pakar hukum. Memang sejauh ini sudah sesuai sama seperti apa yang disampaikan Andi, bahwa ia menekankan bahwa pembatalan pasangan calon Prabowo Gibran maupun dalil yang menyatakan akan meminta pemungutan suara ulang ini tidak dibenarkan secara hukum. Dan Abdul juga tadi sempat mengutip teori dari Von Buri bahwa tidak ada pelaporan administrasi pemilu secara TSM, yakni terstruktur, sistematif dan masif ke Bawaslu. Dia juga mengatakan bahwa MK tidak berwenang untuk mengadili perkara akuo. Selanjutnya yang ketiga ada pernyataan dari Aminuddin Ilmar, seorang guru besar dari Universitas Hasanuddin, yang masih sama menekankan bahwa pelanggaran mengenai administrasi pemilu ini memang sudah seharusnya diproses di Bawaslu. Kemudian untuk proses penyelenggaraan pemilu ini dilakukan oleh KPU, dan segala tindak pidana atau pelanggaran-pelanggaran ini diproses oleh Bawaslu dan juga para penegak hukum. Ia juga menekankan bahwa tidak semuanya di titik
persoalan yang terjadi ini dititik beratkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan Didis memang saat ini masih mendengarkan pernyataan dari saksi selanjutnya, yakni Margito Kamis. Dan selama persidangan tadi memang ada sejumlah hal keberatan yang disampaikan oleh tim hukum 01 dan juga 03 bahwa tadi menyampaikan bahwa salah seorang ahli yang dihadirkan dari tim pembela Prabowo Gibran, yakni Andi Muhammad Asrun, ini dinilai terafiliasi dengan 02. Selanjutnya juga meminta Edi Hiarij untuk tidak memberikan keterangannya karena sempat menjadi salah seorang yang pernah berperkara atau dijadikan tersangka di KPK. Sementara demikian, Didis, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasi jurnalis BTV Sela Rizky dan juru kamera Hadil Rivelino. Selamat bertugas kembali.